dari data yang saya miliki, ya, itu memang secara keseluruhan itu tidak terjadi penurunan sebenarnya, ya. Memang seperti dikemukakan oleh Pak Alfon tadi, ini pola musiman, ya. Setelah Lebaran itu cenderung konsumsi retail itu mengalami penurunan, kemudian nanti naik lagi menjelang Natal dan Tahun Baru. Itu pola musimannya. Kemudian yang kedua juga memang terjadi perubahan pola konsumsi yang tadinya untuk kebutuhan primer, ya, seperti makanan, baju yang biasanya di mal-mal itu sekarang dengan mobilitas dibuka, ya, akibat COVID-nya semakin menurun, maka pola konsumsinya berubah, Mbak Sinta. Yang tadinya kebutuhan fisik, sekarang orang kebutuhan untuk leisure, ya. Maka itu kalau kita lihat kunjungan ke Bali, Mbak Sinta, itu meningkat pesat, tempat-tempat wisata itu meningkat pesat. Jadi kalau secara keseluruhan saya lihat data juga, Mbak Sinta, ya, untuk kelompok menengah itu tabungannya justru mengalami penurunan pertumbuhannya. Ini artinya apa? Artinya mereka berbelanja, bentuk belanjanya nggak harus di mal-mal di tempatnya Pak Alpon, ya, tetapi juga untuk leisure, ya, yang tercermin dari kalau kita lihat growth-nya sekarang mengalami penurunan 5,87%. Jadi tidak ada data terakhir yang saya miliki menunjukkan terjadinya penurunan. Cuman pola konsumsinya yang berubah. Begitu juga pendapatan tabungan dengan 200 juta sampai dengan 500 juta itu mengalami penurunan juga growth-nya, Mbak Sinta, 5,28%. Nah, jadi kemudian juga saya confirm lagi dengan data perpajakan, ya. Data perpajakan untuk sektor perdagangan itu mengalami growth yang tinggi sekali, 62,5%. Dengan kita koreksi adanya peningkatan PPN 10 jadi 11%, ini bahkan growth-nya bisa mencapai 58%. Nah, ini artinya daya belinya sangat kuat. Begitu juga spending retail mandiri kalau kita lihat 128,6 masih mengalami peningkatan, indeks retail juga mengalami peningkatan 5,8%. Jadi kelihatannya kalau kita lihat dari leading indikator dan penerimaan perpajakan kemudian tabungan itu tidak terjadi penurunan di dalam konsumsi belanja, ya. Memang jelas untuk kelompok menengah itu ketiga kebutuhan fisik sudah mereka penuhi, tentunya nggak bisa lagi mereka berbelanja di kebutuhan fisik yang sama karena kepuasannya kan akan menurun, ya kan. Itu kan rasional daripada perilaku manusia tuh, sehingga banyak kalau kita lihat sekarang konsumsinya ke arah yang leisure seperti saya kemukakan tadi. Nah, jadi memang ini eh, eh, menjadi perhatian pemerintah karena pemerintah melihat di tengah ketidakpastian yang semakin meningkat dan stagflasi, ancaman stagflasi perekonomian dunia, maka saat ini kita harus mengempowering konsumsi kita, bagaimana memberdayakan konsumsi untuk menggerakkan ekonomi kita supaya tidak terdampak dari stagflasi perekonomian dunia. Maka itu yang dilakukan pemerintah, Mbak Sinta, adalah pertama, akibat adanya kenaikan harga dari kenaikan harga BBM, pemerintah menyediakan bantalan bansos, ya, bantalan sosial untuk meningkatkan daya beli kelompok 40% terbawah. Dengan cara meningkatkan anggaran untuk anggaran perlinsos, di mana setidaknya lebih dari 24,17 triliun sudah dialokasikan pemerintah untuk BLT, BBM, bantuan subsidi upah, dan juga Pemda turut berperan di dalam mendorong daya beli masyarakat kelompok 40% terbawah ini dengan menganggarkan 2% dari dana transfer umumnya. Nah, itu udah kelihatan kalau kita lihat di realisasinya.
saat ini setidaknya untuk BLT BBM sudah 6,44 triliun. Kemudian bantuan subsidi upah sampai akhir September udah 4,2 triliun. Kemudian juga subsidi dari Pemda yang berasal dari dana transfer umum udah 1,2 triliun. Itu tercermin dari konsumsi kelompok 40% terbawah untuk pemenuhan kebutuhan dasar itu mengalami peningkatan seperti yang saya sebutkan tadi di indeks-indeks retail pertumbuhannya, kemudian juga indeks spending mandiri dan penerimaan perpajakan kita dari sektor perdagangan tadi. Nah, ini terus kita lanjutkan ya, karena di tengah ancaman stagflasi yaitu resesi yang pelemahan ekonomi dunia dan kenaikan harga-harga dan kenaikan suku bunga, maka kita harus bisa menggunakan produk-produk dalam negeri di dalam konsumsi kita. Itu juga yang kedua yang turut kita dorong. Jadi konsumsi rumah tangga itu dipenuhi dari barang-barang dalam negeri. Maka itu kita galakkan yang namanya BBI, Bangga Buatan Indonesia, Mbak Sinta. Baik. Harapan kita dengan kebijakan ini nanti kita bisa menghindari resesi bagi perekonomian Indonesia. Demikian, Mbak.